kemudian langsung apa ya? Apa sih isinya itu, walaupun misalkan cuman apa dia nanya ada interest Pak gitu, ini tidak ada yang interest, cuma nanya sedikit, cuman yang saya lihat tuh cuman baca-baca. Nah kemarin saya penasaran lagi, saya testimoni ya, sampai kemarin kebetulan data di HP saya itu ada 600, saya coba itu cuma dibaca semua gitu loh. Saya pikir wah ini ada yang salah nih, mungkin karena saya pikir kan kalau hukum marketing semakin banyak kita jemput bola itu yang pernah saya pelajarin itu tidak mungkin gagal. Ini kenapa kok yang justru yang kedua sampai seterusnya kok lebih banyak gagalnya? Saya berpikir ada apa nih? Apa mungkin saya harus ganti trik lagi? Itu yang sebelum saya pahamin seperti itu Pak. Itu aja sih. Jadi perlu pemahaman yang benar-benar supaya orang bisa ngelirik gitu loh Pak. Ya baik Ustaz, mohon ditanggapin Ustaz. Baik, jadi kalau tadi udah disampaikan itu hal yang sering kami alami Bu. Jadi kalau misalkan share nggak dibaca, terus apa sih ini gitu kan, apalagi copywritingnya atau tulisannya kan panjang ya tadi ya sampaikan. Biasanya orang lihatnya di awal doang, berikutnya enggak gitu. Itu hal yang biasa yang biasa kami alami gitu. Nah ini mungkin saya sekedar ini aja dulu konsepnya ya, saya share konsepnya biar nanti dari teman-teman, terutama dari Bu Enda juga punya gambaran terkait dengan aktivitas yang nanti kita coba laksanakan. Karena dalam bicara mengenai digital fundraising ini memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, ini coba saya sekilas sharing informasi, mungkin bermanfaat ya. Di sini udah kelihatan belum ya? Ya, gimana deh ini kok hilang gambarnya? Bentar Pak. Mungkin kalau misalkan belum kelihatan lagi loading paling. Udah ada kelihatan Ustaz. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan nih Bu Enda. Sharing session 1 tulisannya ya? Iya betul Bu. Ya. Betul. Jadi saya ini mungkin sekilas saja sebentar aja. Jadi yang pertama itu konsep, mungkin tadi udah disebut sama Bu Enda ya, ada konsep di marketing. Memang istilah di kita itu memang biasanya kita sebut atau kita singkat menjadi AISAS. AISAS itu kepanjangan, jadi A itu attention, I-nya itu interest, S-nya itu search, A itu action, baru S-nya itu share. Jadi attention, jadi ini menarik perhatian customer atau donatur. Kalau di dunia offline itu dikenal dengan cara beriklan. Ada istilah BTL atau ATL, above the land, below the land. Jadi ini mungkin marketing banget nih. Nah, di dunia online beriklannya dengan cara yang berbeda, website yang unik dan berada di page one Google ya, dan menggunakan visual post di media sosial. Jadi memang langkah pertama attention dulu, perhatian. Jadi kita nyari perhatian. Dan ini mungkin nggak semuanya kita dapatkan dari orang-orang yang kita share. Nah, ini udah kita paham semua. Nah, ketika orang udah atensinya bisa kita dapatkan, baru interest kan. Nah, interest ini melakukan komunikasi yang tepat. Nah, dengan calon donatur. Maka di sini peran copywriting yang menarik sangat penting. Baru orang itu akan search. Jadi bisa jadi Bu, ketika Bu Enda tadi nge-share, belum direspon, mereka itu melakukan poin yang ketiga, yaitu search. Mencari dulu nih, ini apaan Bu Enda yang share nih? Siapa sih yang bikin? Oh, BWA. Apa sih BWA itu? Nah, mungkin seperti itu dulu tuh. Jadi belum respon dulu gitu kan. Jadi sebelum memutuskan membantu, maka di era digital saat ini itu para calon donatur itu biasanya melakukan searching dulu nih. Baik itu di media sosial maupun di Google gitu kan, atau mencari atau cari informasi-informasi berkaitan dengan lembaga atau proyek yang Ibu share. Itu biasa seperti itu dulu. Baru berikutnya A tuh. Jadi poinnya ini
proses actionnya itu memang ada tadi yang disampaikan Bu Endah ya, ada yang actionnya itu transfer langsung dan segala macam. Nah itu memang ada yang seperti itu, tapi rata-rata biasanya sih proses ini dialami nih, baru action ya. Baru setelah itu donatur akan mengambil tindakan, take action. Nah, pengalaman berdonasi menjadi sesuatu yang akan diingat oleh mereka. Oh, kalau saya donasi lewat Bu Endah enak loh gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa dieksplorasi. Artinya direspon dengan baik, terus informasinya juga lengkap dan segala macamnya. Nah, ini terkait dengan action. Ketika mereka dalam action itu merasa nyaman, merasa enak dengan kita, maka mereka akan share. Nah, S yang kedua nih, share, yang terakhir. Yaitu apa? Mereka akan share pengalaman berdonasinya ke teman-temannya. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya. Jadi mereka atau teman-teman yang atau orang yang kita share donasi ini, mereka tergerak untuk membantu proyek yang sedang kita pimpin. Nah, ini secara teori ya, secara teorinya langkah-langkahnya yang dilakukan oleh orang-orang di dunia digital saat ini seperti ini. Walaupun ya tidak selalu seperti ini, tapi polanya garis besarnya seperti ini nih. Tapi bisa juga langsung dari attention langsung action, bisa juga dari A langsung action bisa, atau dari attentionnya langsung share itu bisa juga gitu kan. Atau ketika kita share yang bersangkutan share ulang, nah itu bisa juga gitu. Jadi memang tidak harus selalu seperti apa. Ini poin-poin utamanya dari proses digital fundraising atau digital marketing, rata-rata garis besarnya ISAF ini. Nah, berikutnya kita menggunakan WhatsApp kan. Tadi kan menggunakan WhatsApp, dan ini memang sangat bagus ya. Apalagi sangat sering dibaca. Nah, yang berikutnya sebenarnya ada email blast. Tapi nggak tahu kalau Ibu Enda ini familiar nggak dengan email blast ya. Jadi WA itu kan platform medsos yang berupa messenger yang paling populer saat ini ya. Oleh karena itu memanfaatkan WA dengan baik dan benar menjadi sesuatu yang penting. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah WA itu sangat personal. Jadi kalau kita share ke grup itu biasanya sangat sedikit yang respon. Kebanyakan sih personal, artinya japri. Nah, yang berikutnya kekuatan WA ini kekuatannya pada copywriting ya, sama visual. Makanya ini harus dilatih. Makanya di kami sering share copywriting sama istilahnya itu visual post. Nah, ini kita juga berupaya untuk memperbaiki nih dari segi copywriting sama visual post yang kami share ke teman-teman. Nah, yang berikutnya itu leads. Ya. Leads itu data tadi. Data-data siapa sih yang mau kita share? Tadi kalau Ibu Ida sudah sebutkan 600, wah itu data yang luar biasa, itu udah banyak ya kan. Perlu di-maintain dengan baik. Nah, kalau menggunakan email blast, rata-rata sih menggunakan Google Email ya. Google Mail. Nah, kenapa Google Mail? Karena paling mudah tuh. Ya, paling mudah. Dan setelah kita buka, kita bisa langsung share tuh ke alamat-alamat email yang kita miliki. Nah, ini bisa juga nih, bisa bisa dicoba juga lewat email juga selain lewat WA. Nah, setelah dikirimi email atau WA, jangan lupa menyapa secara pribadi juga kalau lewat email ya. Tadi saya juga kirim email nih. Kalau bisa, karena kalau lewat WA itu kan kalau kepanjangan tadi susah dibacanya, ya kan? Panjangan apa nih gitu kan? Tapi kalau lewat email ya biasanya orang tuh lebih fokus. Ya. Nah, ini mungkin bisa juga dicoba nanti. Setelah berdonasi ya, ketika berdonasi, nah coba tawarkan proyek yang lain ya, atau istilahnya ucapkan terima kasih dan melaporkan perkembangan dari program atau proyek yang kita share kepada mereka. Nah, leads. Apa sih leads itu? Leads ini data donatur tadi, Bu ya. Nah, langkah-langkah biasanya yang kami lakukan itu ada 3 nih. Ada beberapa langkah sih sebetulnya. Jadi yang pertama itu dibagi berdasarkan komunitasnya atau dari mana kita dapatkan di situ. Apakah data pengajian atau grup apa, data alumni SMAK atau alumni SD, alumni SMP atau alumni kuliah, keluarga besarkah atau tetangga dan segala macam. Nah, ini kita kumpulin. Oh, siapa saja nih bisa gitu kan. Terus susun list berdasarkan komunitasnya. Baru dibuat 3 atau 4 lapis. Maksudnya 3 atau 4 lapis itu misalkan pengajian ada 100 orang nih. Nah, itu kita bagi jadi 3 atau jadi 4 gitu. Jadi nggak langsung
kita share, karena biasanya kita nggak bisa evaluasi nih siapa yang baca, siapa yang enggak gitu kan, karena kebanyakan data. Tapi kalau kita bagi-bagi atau kita pecah data tersebut, evaluasi kita enak. Dan biasanya fungsi dari kita pecah ini biar tidak sering kita share konten gitu. Karena biasanya orang risih juga sih. Jadi misalkan orang yang sama kita kasih share setiap minggunya itu 4 kali atau 5 kali nih konten. Wah, ini kan orang bosan jadinya gitu kan. Makanya ketika kita kumpulkan katakan jadi 25 data. Jadi nanti data A misalkan itu dikasih konten A, misalkan data B dikasih konten B. Nah, nanti kan di BWA kan banyak nih proyeknya gitu kan. Jadi bisa kita pilih nih proyek-proyek mana yang nanti kita akan sasar gitu. Jadi lebih terarah dan intensitas nge-share-nya juga tidak terlalu sering, jadi orang nggak bosen gitu. Nah, yang paling mudah memang mengambil data dari WA Group, tapi juga dari sumber lain, misalkan dari konsumen tadi atau tempat bekerja tadi Ibu juga bagus tuh, bisa nanti di-maintain seperti itu. Nah, komunitas tadi ini rata-rata yang nge-share atau yang respon itu tidak sampai 5%, ya. Tapi jangan berkecil hati karena harus di follow up ya dengan sapaan, dengan ya, melontarkan kalimat-kalimat yang istilahnya itu bertanya atau ajakan. Nanti kalau respon baru kita follow up secara personal, secara japri. Nah, gunakan copywriting yang agak berbeda di postingan komunitas, misalkan sapaan yang biasanya apa yang nyaman di komunitas atau di grup-grup yang kita ikuti, apakah yang terhormat atau teman atau sahabat atau bro ya, kalau anak-anak muda sekarang kan istilah itu sangat sering dipakai. Sis, bro, kalau yang terhormat ini sangat ini ya, gaya-gaya lama ya, nggak tahu apakah masih dipakai apa enggak. Tapi ya ini harus diperhatikan. Nah, ini data prospeknya Bu. Jadi dibuat ini ya, dibuat ring-ring tadi itu. Jadi misalkan namanya, alamat emailnya, nomor HP-nya. Nah, kita nge-share-nya lewat apa nih? Lewat WA, apa lewat SMS, apa lewat email. Nah, ditulis tuh responnya. Kalau tadi Ibu, ya terima kasih, nggak apa-apa. Nanti minggu depan atau bulan depan dikasih lagi itu. Karena justru kalau yang respon itu justru ada perhatian. Mungkin lagi sibuk, mungkin lagi ada kerjaan sehingga nggak fokus untuk membalas atau merespon apa yang kita sampaikan. Tapi dengan direspon itu sudah bagus, satu langkah yang bagus daripada tidak dibalas sama sekali gitu maksud saya. Jadi ini sudah langkah yang bagus menurut saya. Nah, take action. Nah, susun lead dengan baik tadi. Ada formnya nanti bisa saya share untuk misalkan kalau misalkan mau dipakai, terus satu form untuk satu komunitas tadi. Dibuat 3 sampai 4 lapis. Nah, lengkapi dengan data email kalau ada. Kalau nggak ada ya misalkan nama aja, nama WA udah. Gitu aja nggak apa-apa. Terus kirim lewat WA ya, pesan dan segala macam tadi. Nah, jangan lupa masukkan link website ya. Maksudnya link website, di website itu ibu-ibu kan punya linknya masing-masing tuh. Nah, itu jangan lupa disertakan. Nah, bila ada respon dan pertanyaan jawab dengan baik. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan ibu nggak paham atau teman-teman nggak paham, bisa langsung tanya ke teman-teman. Kode unik. Transfer di belakangnya ada kode unik. Jadi untuk menandai bahwa transferan itu dari AE. Dalam hal ini misalkan Bu Endah atau gula tersebut. Ya, kenapa? Ada sesuatu yang penting. Misalkan bikin komunitas bikin grup WA atau fanpage yang istilahnya itu diminati, misalkan grup apa nih? Grup parenting misalkan, atau grup bagaimana belajar Al-Qur'an misalkan. Atau apa nih? Apa skill ataupun ilmu yang mungkin bisa kita share. Misalkan. Bu Ruby ini juga bisa tuh bikin misalkan komunitas bagaimana membuat IO yang profesional misalkan. Langkah-langkahnya. Nah, itu di-share tuh mulai dari basic apa sih IO itu, basicnya apa. Orang-orang yang misalkan ilmu-ilmu yang kita share dalam grup atau komunitas, itu pasti ada yang respon, ada yang nyari gitu. Nah, dari grup itulah, karena kita skill-nya di situ, kemampuan kita di situ, expertise kita di situ, pasti ada yang join tuh, tertarik, dapat ilmunya, pasti sebagai
apa namanya, sebagai bentuk rasa syukur. Biasanya kalau kita arahkan, yuk donasi, yuk ajak teman-temannya donasi dan segala macam, itu tanpa penolakan. Ya Bu, saya bantu share dan segala macamnya, saya donasi, ya itu bisa tuh. Misalkan orang yang saya sering ikuti ya, orang-orang ibu-ibu yang sering buat komunitas itu kebanyakan sih namun terkait tadi ya, kayak pengelolaan keuangan rumah tangga, terus kayak IO ini jarang yang bedah nih secara detail ya, bagaimana menjadi IO misalkan yang bagus itu jarang yang ini, yang memberikan apa namanya panduan ataupun sharing atau tips-tips yang bagus ya. Nah ini mungkin jadi langkah yang bagus juga, terutama mungkin dari Ibu Endah. Ini apa nih yang bisa di-share? Ya, artinya kita sharing ilmu ya. Kalau berdasarkan hadis idamata ibnu Adam in koto amaluhu, itu kan salah satunya kan au ilmu, au ilmun al yuntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu ini tidak harus ilmu agama, utamanya memang ilmu agama. Tapi ilmu misalkan kalau Ustaz Khalid Basalamah itu menyampaikan, kalau antum ngajari orang ilmu misalkan reparasi motor misalkan atau reparasi mobil, dan dengan ilmu itu orang itu bisa menghidupi anaknya, menghidupi keluarganya, menghidupi istrinya, antum dapat pahala. Nah, kan? Jadi ilmu itu nggak harus selalu ilmu agama ya, tapi ilmu untuk kehidupan juga sangat penting gitu. Makanya ini ilmu ini penting nih. Makan tadi ini kayak ilmu misalkan tadi ilmu berumah tangga juga penting Bu. Bagaimana ngatur pengelolaan pengeluaran rumah tangga misalkan, atau ilmu masak bisa juga tuh. Memasak pun kan luas ya. Fokus saja pada menu-menu yang mungkin bikin es krim kek, bikin apalah gitu. Itu bisa juga jadi ini ya, jadi daya tarik. Nah ini mungkin sharing aja ya dari saya ya. Karena ada teman-teman yang sudah sukses itu di Surabaya, dia mantan jual mie ayam Bu. Namanya Mas Nasruddin. Mie ayam keliling dia. Karena pandemi Covid, bingung kan, sepi langganannya yang biasa beli tidak mau beli gitu kan. Nah kita ajak menjadi AE ini, dia terampil tuh. Jadi dia cari di Facebook, cari di YouTube konten-konten ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang istilahnya itu terkait dengan wakaf Al-Quran. Beliau potong-potongin tuh dan di-share dia bikin di-share kayak grup-grup ini, grup komunitas. Beliau bikin kayak kajian gitu, lembaga-lembaga kajian gitu. Jadi komunitas kajian gitu kan, yang isinya share-share materi keislaman, nafsiyah, itu motivasi Islam gitu kan. Sama tadi di beberapa diselingi dengan proyek BWA. Alhamdulillah responnya luar biasa itu. Memang nggak bisa langsung jadi ya. Tapi dari yang beliau sampaikan tuh di bulan kedua atau ketiga itu mulai menampakkan hasil. Di mana pernah waktu Ramadan itu beliau tuh sampai 100 juta lebih itu sebulan. Saat ini rata-rata udah turun ya, mulai turun dari tadinya 100 juta di bulan Ramadan, saat ini rata-rata beliau tuh 75 juta sebulan. Nah itu dari tadi, jadi maintain data tadi, dan apa sih yang bisa kita berikan ke calon audiens gitu. Sampai beliau ini, Mas Nasruddin ini dikenal sebagai ustadz istilahnya. Karena sering share konten-konten tanya jawab Islam. Padahal beliau itu coba kopas aja dari Facebook, dari Instagram, misalkan tanya jawab bagaimana sih harta gono gini, tahu kan istilah harta gono gini gitu, istilahnya bagaimana pandangan Islam. Share aja. Gitu. Ada yang merespon, ada yang, sehingga Ustaz, saya ada masalah ini, ditanya, sering tanya tuh ke beliau tuh. Padahal beliau dari hanya nge-share dari tulisan dan segala macam. Ini sebagai ini aja, sebagai insight ya, sebagai gambaran bagaimana kita interaksi tadi. Dan kalau polanya online tadi kan Aisyah tadi, A adalah attention, perhatian gitu kan. Bagaimana kita narik perhatian. Share seperti itu. Nah, terkait dengan copywriting, boleh tuh Ibu nanti share. Copywritingnya yang di-share oleh Mas Yoga terlalu panjang nih, boleh nggak saya pendekin misalkan? Atau minta dipendekin Mas Yoga gitu. Bisa. Mas Yoga nanti harus bisa membuat copywriting yang pendek, artinya yang menggugah gitu kan. Bisa itu dibuat lebih pendek. Karena kalau kita lihat memang konten yang ada di teman-teman ini standar memang kita buat baku, karena yang pakai banyak Bu. Tidak hanya digital fundraising, tapi juga teman-teman yang lain kayak di FDC, kayak di Gerai, kayak di presentasi, kadang-kadang juga pakai konten tersebut. Makanya kalau dikaitkan dengan digital fundraising perlu disesuaikan, ya kita sesuaikan, tidak apa-apa gitu.
Gitu sih kira-kira mungkin jawaban panjang dan lebar juga dari yang ditanyakan oleh Bu Enda tadi mungkin bisa tergambar lah dari segi aktivitasnya. Mungkin itu Bu dari saya. Monggo Mas Yoga. Ya, ya itu saat itu Bu, alhamdulillah sudah diberikan gambaran dari mulai maintenance data. Nanti insya Allah formulirnya kita berikan kepada Bu Endah ya, Ustaz. Ya, nanti Ya. formulirnya mungkin nanti biar rapih gitu, biar rapi dari mulai dari datanya. Selama ini kan mungkin Ibu Endah sudah menge-share kemarin, menurut Ibu Endah sudah 600. sampai 200 berapa? 600 atau 200. Itu sudah 600. 6. 600, Masya Allah. Allah Akbar. Itu kan sudah sungguh sangat luar biasa. Saya aja kalau misalkan 600 bisa pegel tuh jadi. Cuman Ibu Endah sudah sampai 600, alhamdulillah. Nah, mungkin tadi yang seperti yang disampaikan Ustaz Darminto bahwa kalau misalkan Ibu Endah butuh visual post atau butuh media-media yang mendukung untuk di-share gitu, mungkin kita akan bisa bantu gitu untuk agar aktivitas AE ini dengan mudah dan bisa maksimal gitu Ibu. Mungkin ada beberapa lagi yang ingin Ibu sampaikan Ibu Endah terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Ya, ini ada 2 pertanyaan saya. Ya. Kalau ini kan kebetulan data saya ada sebagian customer saya itu ada yang non-muslim ya. Nah, itu kalau non-muslim gimana? Satu, karena kan ini kan menyangkut Islam ya. Terus kedua, kebetulan saya kan punya anak masih SMP nih. Saya suka nguping-nguping gitu ya. Itu kalau ini yang saya pengen, saya berpikir saya butuh konten ya yang menarik. Itu kayaknya kalau lebih banyak yang lagi ini ya, untuk itu banyak di TikTok nih Pak. Jadi kayaknya kalau soalnya teman anak saya sekali TikTok aja itu yang lihat sampai ratusan. Oh, bilang ini bagus nih, saya pikir seperti itu. Dan saya gaptek deh untuk teknologi. Mungkin orang Bapak dan teman-teman bisa bantu saya gitu loh. Saya cuma bantu share aja gitu. Ya. Masya Allah. Baik, yang pertama terkait dengan non-muslim Bu ya. Ya. Saya langsung Yoga ya. Boleh Ustaz, langsung aja Ustaz. Ya. Jadi untuk non-muslim ini ada pengalaman menarik Bu ya. Jadi saya di 2012, tahun 2012, awal-awal di BWA itu. Kita punya proyek wakaf sarana air bersih di Gunung Kidul. Nah, itu kan butuh pompa karena airnya ada di bawah tanah, kita perlu naikin ke atas bukit, baru dari atas bukit kita distribusi secara gravitasi dari atas ke bawah gitu kan. Nah, itu butuh pompa. Nah, kita tahulah orang-orang yang jual pompa ini kebanyakan Chinese, non-muslim. Tidak tahu apakah Kristen, apakah Konghucu atau apalah, tidak tahu saya. Jadi ketika kita datangin namanya Pak Surya ya, di daerah Jakarta Barat. Daerah Jakarta Barat. Kita datangin, bos, kita perlu pompa nih bos. Ya. Pompa apa? Pompa submersible namanya. Oke, butuh berapa PK? Kita karena awal nggak tahu PK berapa, kita jelaskan. Intinya kita mau naikkan dengan ketinggian, dengan head 200 meter. Kita bilang seperti itu. Oh, kalau 200 meter butuh yang HP-nya, horsepower-nya itu minimal 7, kata dia. Oke, berapa duit? Ya sekitar 45 juta. Waktu itu ya, sekitar 45 juta. Terus, kalian dari mana? Dia tanya. Kami dari Badan Wakaf Al-Quran. Oh, wakaf ya? Apaan tuh? Kata dia. Kita ada program air bersih nih di Gunung Kidul. Gunung Kidul, kata dia. Iya. Wah, kalau untuk wakaf daerah Gunung Kidul, saya kasih potongan 50%. Coba. Dari 45 tadi, dipotong 50%. Nah, gilanya teman saya ini, dalam tanda kutip gila ya. Bos, kita kan lembaga sosial, masa 50%, kata dia. Ya udah deh.
saya tambahin plus 15%. Oke. Jadi udah dapat potongan 50%, ditambahin lagi 15%. Wah, jadi potongannya berapa duit tuh? Udah banyak tuh. Nah, beliau tanya lagi, emang listriknya ada di desa, kata dia. Nggak ada, bos. Kita hanya cuma satu pas. Jadi kalau teman-teman, kalau ibu lihat di daerah-daerah kampung tuh jarang jalur PLN tuh yang 3 pas. Kebanyakan satu pas. Karena kan untuk rumah tangga kan listrik itu nggak perlu 3 pas. Itu butuh yang 3 pas. Akhirnya punya. Ya udah deh, gini kata si Cina ini, namanya Pak Surya ini. Saya wakaf genset. Gensetnya waktu itu namanya apa? Mereknya Yanmar. Kalau beli ratusan juta lah. Merek Yanmar. Nah, kita tanya, bos, ente kan non muslim nggak terima, gitu kan? Wakaf antum, gitu. Terus gimana? Saya mau wakaf nih, donasi aja deh. Oh ya udah donasi. Jadi kalau donasi mau gitu. Tapi kita karena kan bukan muslim, wakaf gimana? Ya udah kita tawarkan proyek yang bukan Al-Quran, ya proyek sosial kemanusiaan Bu. Kita kan ada misalkan air bersih, listrik, apalagi ya untuk kesehatan, itu mungkin bisa tuh kita tawarin. Jadi bukan wakaf yang tadi misalnya kan bukan hanya orang muslim. Di Gunung Kidul itu justru yang membantu kita ini non muslim, istilahnya maksudnya panitianya ya. Ada yang non muslim gitu. Dan warga yang menikmati juga non muslim juga banyak gitu. Dan di NTT kita juga ada proyek kan wakaf sarana air bersih. Muslim kan minoritas. Yang terakhir itu di daerah di Kecamatan Amanukan Timur, daerah Timur Tengah Selatan di NTT itu muslimnya cuma 80 orang. Non-muslimnya itu hampir 300 orang. Nah, kita bantu tuh semuanya. Artinya apa? Kalau wakaf untuk untuk air itu baik muslim maupun non muslim ini bisa kita ajak. Tapi khusus tadi ya ketika ibu tanya non muslim gimana nih, ya kita ajak aja untuk yang air bersih. Insya Allah sangat ini respon sangat mereka, apalagi ini air bersih gitu kan, bukan yang berkaitan dengan akidah tadi ya, kaitan akidah. Tapi kalau misalkan air, listrik itu kan umum ya, artinya baik muslim maupun non muslim sangat membutuhkan, dan itu responnya sangat ini sangat sangat bagus ya Bu, bagi mereka. Itu palingan terkait dengan yang apa namanya data-data yang non muslim tadi yang ibu punyai. Yang berikutnya adalah konten tadi yang di TikTok. Ya, memang kita sekarang lagi mengkaji nih Bu, bikin konten yang di TikTok nih. Nah, tinggal kalau ibu tadi ada istilahnya akun TikToknya ya bisa tuh dimanfaatkan nanti. Kita juga istilahnya mungkin dalam waktu apa ya, edukasi sama fundraising mungkin kita coba produksi gitu kan. Karena memang informasi dari teman-teman algoritma dari TikTok ini bagus ya dibandingkan dengan Facebook sama YouTube. Maksudnya algoritma itu gini, kalau di YouTube ketika video itu viral, ya udah video itu aja yang muncul. Sama nih kayak di Facebook, video itu aja yang muncul. Tapi kalau di TikTok, walaupun baru bikin, tapi menarik gitu kan, itu bisa viral. Padahal kontennya baru. Tapi yang lihat udah ratusan nih, nanti potensinya bagus. Karena memang algoritmanya memang beda nih antara YouTube, Facebook, sama TikTok. Nah ini sudah kita kaji, ke depan mungkin beberapa minggu ke depan ini bisa kita produksi nih untuk yang konten di TikTok. Mungkin seperti itu Bu. Ya. Halo, Ya, sinyal saya lagi agak kurang baik ini. waduh, lagi sakit. Sinyal. Sementara Atau aja, Pak. oke. Mungkin penyampaian knowledge BWA saat program-programnya Ibu Endah sudah paham belum Bu, terkait Ya, dengan sementara program-program ini sudah BWA? paham. Sudah paham ya Ibu ya? Nah, kalau ada masalah lagi saya sharing-sharing di grup. Iya. Dah, keluar nih dia nih.
Ya ini sinyal saya lagi kurang baik ini, kurang bagus. Karena hujannya deras banget. Lagi di pesantren. Mungkin Ibu Ruby bisa menggantikan saya. Hafiza nih kayaknya. Ya, Pesertanya cuma Ibu Endah aja nih Ustadz. ya tidak apa-apa. Karena Bu Elsa juga qadarullah sedang sakit. Masya Allah, astagfirullah. Iya, ada benjolan di belakang kepalanya Ustadz. Waduh. Udah periksa belum Bu itu Bu? Kagetnya apa gitu? Belum, saya belum update lagi sih. Ya. Nah, Ustadz ini menambahkan tadi Ibu siapa? Ibu Endah ya. Kalau komunitas dari yang manhaj salaf itu loh Ustadz. Nah, biasanya mereka kalau yang bermanhaj salaf gitu biasanya kalau donasi itu ke kelompok mereka lagi, itu bagaimana cara penyampaian saya ke mereka gitu, Ustaz? Maksudnya gimana Bu ke kelompok mereka ini Bu? Maksudnya donasi jadi, apa gitu? Punya fundraising sendiri. Oh, punya fundraising sendiri. Ya join project aja Bu istilahnya. Join project, join program gitu kan. Ya, jadi di mana nih? Atau istilahnya misalkan di wilayah di daerah mana yang bisa kita distribusikan. Atau kalau air bersih di mana bisa diklaim juga. Jadi gini, di BWN sangat fleksibel sekali. Misalkan ada komunitas nih, kita bisa nggak ngeklaim bahwa yang di proyeknya BWN itu bisa kita klaim sebagai proyeknya kita gitu, di komunitas kita bisa juga gitu. Seperti komunitas hijabers MAM di Tangerang misalkan. Mereka ngeklaim tuh maksudnya ngeklaim gini, mereka bantu kalau nggak salah 30 juta apa untuk program waktu itu di Palu ya, untuk Masamba ya, Palu di yang apa namanya yang waktu itu yang apa banjir di Palu itu, sampai mereka datang saling sebut aja nggak apa-apa gitu. Nah kalau tadi ibu kenalan dengan teman-teman misalkan salaman salafi misalkan apa istilahnya apalah nama komunitasnya, terus punya project, kita punya project misalkan di daerah air bersih, misalkan di daerah Tasik misalkan, sebut aja ada apa. Ini projectnya kami loh, komunitas salaf misalkan di Tasik, yang kebetulan alhamdulillah kerjasama juga dengan BWA. Nah gitu bukan BWA tapi untuk masyarakat gitu. Artinya bisa saling sebut. Nggak apa-apa, no problem gitu. Gitu Bu. Ya. Baik Ustaz. Terima kasih penjelasannya. Ya. Ada materi lagi nggak Ustadz yang mau di trik-triknya yang lain gitu? Trik-triknya udah banyak ya, tinggal praktik biar merasakan ini juga sama ya. Kalau saya juga kalau praktek itu kadang-kadang terkendala dengan ini, dengan apa namanya, dengan database karena masih belum banyak database saya. Kebanyakan sih ke teman-teman kampus dulu, teman-teman SMA gitu. Dan donasinya nggak banyak ya, 100.000, 200.000. Nah, kalau teman-teman yang buru ini udah apa namanya, udah istilahnya paling orang-orang yang udah ini kan, orang-orang yang udah mapan lah kerjanya. Insya Allah donasinya banyak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Mas Ilhamdi, ada yang mau ditambahkan barangkali Mas Ilhamdi? Cukup Bu, kayaknya dari saya nggak ada. Cuma itu sih saya lihatnya untuk masalah AE ini kan memang kebanyakan di ranah digital. Nah, jadi artinya untuk Ibu mungkin ya, mohon maaf, jadi Twitter memang potensinya tinggi sih saya lihat. Halo, Ibu Endah, masih? Kalau saya baru coba di FB baru sekali Pak.
Jadi saya kemarin coba Animo itu saya cari di WA dulu karena database saya ada di WA. Karena kalau misalkan kebetulan saya udah lama nggak aktif di IG ataupun di Free. Nah, maka saya mencoba kemarin Animonya itu baru di WA aja lebih banyak. Nah, dari situ kan saya maksud saya evaluasi saya. Jadi kalau udah masuk ke medsos kan biasa kalau udah salah aku salah semua. Kalau di WA kan masih terbatas japri-japri gitu loh. Jadi ya itu tetap emang saya butuh apa ya gaptek deh Pak, saya masih gaptek kalau untuk teknologi. Jadi saya belajar dari anak saya yang masih kecil gimana sih gitu, dan saya butuh itu. Mungkin kalau bapak-bapak di sana kan lebih biasa main main IT, lebih paham lah gitu. Mungkin saya minta bantuannya seperti itu sih Pak, seperti itu. Itu aja. Ini lagi Baik. Untuk tutorial atau semacam, nanti kita session aja bagaimana supaya dari FB atau dari program WA itu bisa di-share langsung dari AE langsung ke Japri, WhatsApp, atau Facebook. Soalnya ini kan permainannya bagaimana cache-nya AE ini bisa tertanam di HP-nya si customer dalam tanda kutip tentang barang yang kita jual. Jadi kan itu cache-nya itu akan berlaku 90 hari. Nah, itu lumayan loh, Bu. Sebenarnya AE yang share ya yang kita share di grup gitu. Ya mungkin sih dari itu saya kembali ke Yoga. Ya. Cek ini. Mohon maaf ini sinyal saya lagi buruk banget ini. Ini kalau masuk keluar masuk gitu. Nah. Baik, kalau nggak ada dari saya cukup mungkin untuk sesi sharing session pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti kalau ada hal-hal baru, ada hal-hal yang perlu didiskusikan, bisa lewat grup, untuk bisa kita maintain, untuk bisa kita jawab, bisa kita arahkan. Itu dari saya untuk kesempatan sharing session pertama kita kali ini. Nanti mungkin di berikutnya kalau ada sharing session kedua, bisa nanti dibahas atau kita bisa diskusi lagi. Mungkin itu dari saya, Mas Yoga, sebagai kata penutup, karena live on mulu. Ya, tutup karena Mas Yoga sedang bermasalah, saya tutup aja ya. Tutup Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan semuanya, terutama Bu Endah nih. Saya tutup coaching session hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.